Selamat pagi semua anak didik kami kelas 10. Semoga semua tetap sehat, tetap bersemangat untuk terus mengikuti semua pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran kita adalah dari hukum Newton tentang gravitasi untuk bagian yang ketiga. Adapun pokok pembelajaran kita dari hukum Newton tentang gravitasi pada bagian yang ketiga ini adalah kita akan mempelajari dua topik pembahasan, yaitu yang pertama mengenai energi potensial gravitasi dan yang kedua mengenai potensial gravitasi. Baiklah, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita perhatikan di sini judul awal dari materi pembelajaran kita adalah energi potensial gravitasi. Apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan massa dari titik yang sangat jauh atau tak berhingga ke suatu titik yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selanjutnya mari kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ini adalah merupakan sebuah planet dengan massa M, kemudian diukur dari pusat planet sejauh R ada sebuah benda bermassa M. Kemudian bagaimana kita membuat persamaan energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh benda bermassa M ini diukur dari pusat planet, maka persamaan energi potensial gravitasi suatu benda yang berjarak R dari pusat planet secara matematis dirumuskan dengan energi potensial EP sama dengan negatif G dikali M huruf kapital dikali M dibagi dengan R. Keterangan dari persamaan ini adalah M itu menyatakan massa planet satuan kilogram, kemudian M menyatakan massa benda satuan kilogram. Selanjutnya adalah R, ini adalah jarak benda dari pusat planet satuan meter. Dan G adalah tetapan gravitasi 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sebagai catatan adalah kalau kita perhatikan pada rumus energi potensial ini ada tanda negatif ya, maka tanda negatif pada energi potensial EP artinya diperlukan sejumlah energi, atau bisa juga disebutkan benda M itu mengalami gaya gravitasi menuju pusat planet. Yang selanjutnya adalah kita akan membuat persamaan energi potensial gravitasi untuk sistem partikel. Kita misalkan kita memiliki 3 partikel atau 3 benda bermassa M1, M2, dan M3. Nah, selanjutnya kita buat jarak antara benda yang satu, kedua, dan yang ketiga. Ini adalah merupakan jarak benda satu dan benda tiga. Kita buat sama dengan R13. Kemudian jarak antara M1 dengan M2 kita sebut sebagai R12. Kemudian jarak benda M2 dengan M3 kita buat sama dengan R23. Maka energi potensial sistem ketiga benda ini atau juga bisa kita sebut sebagai energi potensial total, persamaannya adalah energi potensial 12 ditambah dengan energi potensial 13 ditambah dengan energi potensial 23. Maka energi potensial total itu akan sama dengan kita masukkan persamaan energi potensial antara benda 1 dan benda 2, kemudian benda 1 dan benda 3 yang ini, kemudian benda 2 dan benda 3. Maka persamaannya adalah negatif G dikali dalam kurung M1 dikali M2 per R12, inilah merupakan EP12 ya. Ditambah dengan M1 dikali M3 dibagi dengan R13, ini adalah merupakan EP13. Ditambah dengan M2 dikali M3 dibagi dengan R23, ini adalah merupakan energi potensial antara benda kedua dan benda yang ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah pesawat antariksa bermassa 1,5 ton akan diluncurkan dari permukaan bumi.
Tentukanlah energi potensial gravitasi pesawat di permukaan bumi. Di sini diketahui jari-jari bumi R sama dengan 6.370 km dan massa bumi M sama dengan 6 kali 10 pangkat 24 kg dan diketahui di sini tetapan gravitasi G. Kita buat pembahasannya dari keterangan soal ya. Massa pesawat itu kita buat sama dengan M, masih satuan ton, ini 1,5 ton akan sama dengan 1.500 kg. Kemudian jari-jari bumi itu masih satuan kilometer, kita ubah ke dalam satuan meter akan sama dengan 6,37 kali 10 pangkat 6 meter. Energi potensial gravitasi pesawat di permukaan bumi. Artinya pesawat itu memiliki jarak sejauh jari-jari bumi. Maka energi potensial EP akan sama dengan negatif G dikali massa bumi kali massa pesawat dibagikan dengan R. R ini sama dengan jari-jari bumi. Maka EP akan sama dengan negatif 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 dikali dengan 6 kali 10 pangkat 24 dikali 1.500 dibagi dengan 6,37 kali 10 pangkat 6. Hasil perhitungan yang di atas ini sama dengan 600,3 kali 10 pangkat 15 dibagi dengan 6,37 kali 10 pangkat 6. Sehingga energi potensial gravitasi pesawat di permukaan bumi EP-nya sama dengan negatif 9,4 kali 10 pangkat 10 dalam satuan Joule. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. 3 partikel diletakkan pada tiap sudut sebuah segitiga sama sisi, di mana sisinya sama dengan 0,5 meter, seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Jika M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 3 kg, dan M3 sama dengan 4 kg, tentukanlah energi potensial sistem partikel. Di sini tetapan gravitasinya 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kita buat pembahasannya. Energi potensial total atau sistem itu sama dengan EP12 ditambah dengan EP13 ditambah dengan EP23. Energi potensial total sama dengan negatif G dikali dalam kurung M1 dikali M2 dibagi dengan R. Ini tidak kita buat R12 karena jaraknya adalah sama, sebab segitiganya adalah sama sisi ya. Ditambah dengan M1 dikali M3 dibagi dengan R ditambah dengan M2 dikali dengan M3 dibagi dengan R. Nah, di sini juga kita buat ya. R12 itu sama dengan R13 sama dengan R23 sama dengan R sama dengan 0,5 meter. Maka energi potensial total sama dengan negatif G per R. Ini kita keluarkan ya. Maka dikali dalam kurung ini perkalian M1 dengan M2 ditambah dengan M1 kali M3 ditambah dengan M2 dikalikan dengan M3. Maka energi potensial total sama dengan negatif 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 dibagi dengan R 0,5 dikali dengan M1 kali M2, berarti 2 dikalikan dengan 3 ditambah dengan M1 kali M3 ya, berarti 2 dikali 4 ditambah dengan M2 dikali M3 berarti 3 dikalikan dengan 4, sehingga hasilnya sama dengan negatif 3,47 kali 10 pangkat negatif 9 Joule. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu potensial gravitasi. Apa itu potensial gravitasi? Potensial gravitasi adalah energi potensial gravitasi per satuan massa. Dari keterangan ini kita bisa membuat persamaan untuk potensial gravitasi yang disimpulkan dengan V sama dengan negatif EP dibagi dengan M. Atau V akan sama dengan, kita ubah EP ya, negatif G dikali M kapital dikalikan dengan massa benda dibagi dengan jarak benda diukur dari pusat planet dikalikan dengan massa benda. Ini M bendanya atas dengan bawah habis akan sama dengan negatif G dikali M dibagi dengan R.
Kemudian potensial gravitasi untuk sistem partikel. Kita misalkan ada 3 partikel ya yang memiliki massa M1, M2 dan M3. Masing-masing partikel ini memiliki jarak terhadap sebuah titik. Misalkan di sini titik O ya. Jarak partikel 1 dengan titik O sama dengan R1, jarak partikel kedua dari titik O sama dengan R2, dan jarak partikel ketiga dari titik O itu sama dengan R3. Maka potensial gravitasi di titik O itu akan sama dengan negatif G dikali dalam kurung M1 dibagi dengan R1 ditambah dengan M2 dibagi R2 ditambah M3 dibagi dengan R3. Untuk lebih jelasnya mengenai potensial gravitasi ini, kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Satelit Palapa sedang mengorbit pada ketinggian 35.000 km dari permukaan bumi. Tentukanlah potensial gravitasi pada satelit. Diketahui massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 kg dan jari-jari bumi di sini dibuat 6.400 km dan tetapan gravitasi 6,7 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kita buat pembahasannya dari keterangan soal ya. Jarak satelit Palapa dari pusat bumi itu akan sama dengan, ini kan diukur dari permukaan, berarti dari pusat bumi kita harus jumlahkan dengan jari-jari bumi ya. Sehingga jarak satelit Palapa itu diukur dari pusat bumi itu akan sama dengan 414 kali 10 pangkat 5 meter. Potensial gravitasi pada satelit tersebut V sama dengan negatif G dikali M dibagikan dengan R. Maka V akan sama dengan negatif 6,7 kali 10 pangkat negatif 11. Kita kalikan dengan M, ini massa bumi ya. 6 kali 10 pangkat 24 dibagikan dengan jaraknya 414 kali 10 pangkat 5. Sehingga potensial gravitasi yang dimiliki oleh satelit Palapa itu akan sama dengan negatif 9,7 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Soal yang berikutnya adalah soal yang nomor 4, kita perhatikan. Tentukanlah potensial gravitasi untuk sistem benda. Di sini M1, M2, M3, M4 itu sama semua ya, 2 kg. Kemudian tetapan gravitasinya 6,7 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kita buat pembahasannya. Nah, yang pertama kita cari dulu diagonalnya ya. Diagonalnya ini adalah 2, ini juga 2 ya. Berarti diagonalnya ini sama dengan dari rumus Pitagoras ya. Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat sama dengan akar 8. Kita sederhanakan akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Potensial gravitasi pada titik P. Ini tepat di pusat ya, di pusat. Maka V di titik P akan sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah dengan V4. Maka V di titik P sama dengan negatif G dikali dalam kurung M1 dibagi R1 ditambah dengan M2 dibagi dengan R2 ditambah dengan M3 dibagi dengan R3 ditambah M4 dibagi R4. Di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4, kita misalkan sama dengan R, itu berarti sama dengan setengah dari diagonalnya ya. Diagonalnya kan 2 akar 2, berarti setengah dari sini sama dengan akar 2 meter. Maka V di titik P sama dengan negatif G per R, ini kita keluarkan R-nya ya, karena ini sama dengan R semua ya, kita keluarkan. Maka dikali dalam kurung sekarang M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah dengan M4. Maka V di titik P sama dengan negatif G dibagi R. Nah, di sini massanya sama semua ya. Berarti kita buat sama dengan M. Maka jumlah ini semua sama dengan 4M. Maka potensial gravitasinya akan sama dengan negatif 6,7 kali 10 pangkat negatif 11 dibagi dengan akar 2 dikali dengan 4 dikali 2. Massanya 2 kg ya. Akan sama dengan negatif 3,8 kali 10 pangkat negatif 10 Joule per kilogram.
Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang terakhir nomor 5. Diketahui dua planet A dan B jika jari-jari planet A 1,5 kali jari-jari planet B dan massa planet A 2 kali massa planet B. Tentukanlah perbandingan potensial gravitasi di permukaan planet A dan planet B. Pembahasannya dari keterangan soal, jari-jari planet A itu sama dengan 1,5 kali jari-jari planet B. Kemudian massa planet A itu 2 kali ya, massa planet B. Kemudian di sini kita buat ketinggian R itu sama dengan jari-jari daripada planet. Karena ditanya di permukaan planet A dan planet B. Nah, sekarang kita buat perbandingan potensial gravitasi di permukaan planet A dan planet B. Maka persamaannya akan sama dengan VA dibagi dengan VB akan sama dengan negatif G dikali MA dibagi dengan RA dibagi dengan negatif G dikali MB dibagi dengan RB. Kita perhatikan atas dengan bawah, yang bisa kita matikan di sini adalah tanda negatifnya akan hilang, kemudian tetapan gravitasi akan habis ya seperti ini. Maka perbandingan VA dengan VB akan sama dengan MA dibagi dengan RA dibagi dengan MB per RB. Atau bisa kita tuliskan MA dibagi dengan MB dikali dengan RB per RA. Kita masukkan perbandingan jari-jari dan juga masanya pada persamaan ini, sehingga kita peroleh ya, MA-nya kita ganti 2MB per MB dikali dengan RB, kita ganti RA-nya sama dengan 1,5 RB. Kita habiskan MB-nya atas dengan bawah, selanjutnya RB atas dengan bawah, maka hasilnya sama dengan 2 per 1,5. Itu akan sama dengan 4 berbanding 3. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini mengenai energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi. Seperti biasa, di sini saya buat soal latihan, ada 4 nomor. Kalau kalian tadi memperhatikan dengan serius apa yang sudah saya sampaikan, soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar buat kalian, tetap semangat dan semoga sukses.